menyiapkan SDM pencari kerja kita, yaitu dengan melaksanakan pelatihan yang diadakan. Otomotif, menjahit itu memang kami mempunyai workshop sendiri. Kalau yang pengen bekerja, ayo kita update lowongan-lowongan kerja. Kalau yang kepengen berusaha, kita update juga SDM-nya. Podcast Tarik Mas, seputar informasi menarik Banyumas. Kali ini hadir bersama saya Gali Prasetyo selaku host. Kali ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Maya Yuliani selaku Kabid Pelatihan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Ada bersama dengan Ibu Maya. Halo Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Oke, semangat banget ya kali ini untuk bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan yang berhubungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM atau Dinakerkop UKM Banyumas. Nah, Ibu Maya kali ini ingin bertanya terkait dengan bagaimana ya untuk upaya yang dilakukan dari Dinakerkop UKM ini untuk bisa meningkatkan serapan tenaga kerja di Banyumas sendiri tuh Bu. Anjir. Upaya-upaya khususnya dari Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas, satu menyiapkan SDM pencari kerja kita, yaitu dengan melaksanakan pelatihan yang diadakan oleh kami Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas yang di dalamnya ada Balai Latihan Kerja juga. Kami memiliki UPTD Balai Latihan Kerja yang di situ jelas ada beberapa workshop yang melaksanakan pelatihan-pelatihan. Kita melaksanakan pelatihan-pelatihan baik yang berbasis kompetensi maupun berbasis kemasyarakatan, itu untuk menyiapkan pencari kerja agar dia mempunyai skill nilai plus untuk memasuki dunia di dunia kerja di dunia kerja ataupun untuk pembekalan kewirausahaan. Kita juga melaksanakan job canvassing itu identifikasi terkait dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di dunia industri, dunia usaha. Mereka mempunyai lowongan-lowongan kerja apa atau formasi-formasi apa yang kosong sehingga kita bisa menginformasikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas. Dan ketiga, kita juga melaksanakan juga job matching. Job matching salah satunya itu kita ada seleksi-seleksi yang diadakan di kantor atau di mall pelayanan publik karena kita pelayanannya ada di mall pelayanan publik, baik pelayanan di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sana sehingga di sana ada petugas-petugas teknis kami, yaitu salah satunya adalah petugas pengantar kerja. Di sana bisa melaksanakan bimbingan-bimbingan bagaimana yang sesuai, kerja yang sesuai seperti apa, bagaimana cara mencari lowongan kerja dan lain sebagainya. Terus selain itu juga untuk penguatan lembaga penempatan tenaga kerja. Jadi lembaga penempatan tenaga kerja itu ada dalam negeri dan luar negeri. Salah satunya di dalam negeri itu ada bursa kerja khusus, yaitu BKK yang biasanya ada di sekolah menengah, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja. Di sana kita berusaha untuk mendorong mereka agar bisa menempatkan alumni-alumninya dengan bekerja sama dengan dunia industri, dunia usaha dunia usaha, dunia industri, sehingga alumninya bisa tertampung di sana. Nah, seperti apa programnya? Kita ada job fair, ada ada seleksi-seleksi dan lain sebagainya itu untuk kegiatan-kegiatannya. Ya, terutama nih Ibu untuk kita concern kepada teman-teman di fresh graduate gitu kan. Nah, bagaimana juga dari Dinas Tenaga Kerja Banyumas untuk bisa mendukung penciptaan kerja sendiri untuk mereka-mereka yang memang baru aja lulus nih Bu? Baru aja lulus. Kita juga ada program job fair misalnya. Ini kegiatan kita yang rutin di setiap tahunnya. Kita juga kemarin di bulan Mei melaksanakan job fair, dan nanti ini kita juga akan melaksanakan job fair lagi di tanggal 21-22 November tahun 2023 di Gor Satria. Jadi monggo masyarakat untuk mendaftarkan di job fair itu. Di job fair itu kita menyiapkan lowongan-lowongan kerja atau formasi-formasi yang bisa diakses oleh pencari kerja. Ada lowongan-lowongan kerja di situ, ada beberapa perusahaan di situ, dan itu sangat
berguna lah ya untuk yang jelas baru lulus Ya, ya. Nah, betul. baru lulus kita ada loker-loker di situ. Dan semoga kemarin di bulan Mei kita menyambut kelulusan dari SMK dan wisuda-wisuda itu. Oh iya, betul. Pas sebelum mereka lulusan, setelah beberapa hari kita melaksanakan job fair dan penyerapannya cukup banyak. Kita bisa menempatkan sekitar 625 waktu itu. Wow, oke. 625 dan harapan kami di job fair kedua juga akan lebih banyak untuk menyerap tenaga kerja. Iya. Nji. Oke, dengan program-program yang tengah dijalankan di Nakerkop UKM untuk membantu pencari mendapatkan pekerjaan, selain dari job fair sendiri, ada apa aja nih, Bu? Untuk penyerapannya, Ya. untuk penyerapan, jadi kita bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri Dudi pastinya tadi ya. di Dudi itu yang kalau job fair kan event, cuman Ya. paling setahun 2 kali gitu. Ya, Tetapi kesehariannya kita memang ada kerjasama. Misalnya ada beberapa perusahaan yang memang sudah kerjasama dengan kita, misalnya Alfamart jelas itu melaksanakan seleksi hampir di setiap bulan. Terus yang kedua itu PNM juga, beberapa yang niaga juga dengan kita. Terus untuk dengan yang bursa kerja khusus, beberapa perusahaan juga sudah SAMI itu ada di Jepara, ada SCI itu ada di Solo Tigo, ada Libra Permana itu ada di Semarang. Kita selalu bersinergi dengan bursa kerja khusus dan dunia usaha, dunia industri untuk menyalurkan kalau di bursa kerja khusus alumninya dan kita masyarakat Banyumas pada umumnya seperti itu. Oke, nah langkah-langkah apa nih Ibu Maya yang diambil ya dalam menjembatani kesenjangan antara kualifikasi yang diterapkan dengan permintaan pekerjaan yang ada di Banyumas sendiri? Oke. Kalau itu kami mempunyai beberapa pelatihan ya. Satu pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini di Nakerkop UKM Kabupaten Banyumas. Kita ada pelatihan yang kita juga membaca permintaan pasar. Istilahnya seperti itu. Selain yang memang rutin, seperti rutin misalnya las otomotif, menjahit, itu memang kami mempunyai workshop sendiri dan instruktur yang memang siap setiap tahunnya untuk melaksanakan pelatihan itu. Masyarakat bisa mendaftar dan kita selain itu juga melihat peluang-peluang. Sekarang marak di Kabupaten Banyumas kafe-kafe ya. Ya, betul. Kita melaksanakan pelatihan barista misalnya. Barber itu ya juga mulai banyak seperti itu. Kita melaksanakan pelatihan barber misalnya seperti itu. Dan ini olahan tata boga tapi yang kekinian, kita juga ada pelatihan tata boga misalnya seperti itu. Oke. Jadi lumayan dan banyak sekali hal sebenarnya difasilitasi ya oleh pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri untuk bisa meningkatkan capability dari para pencari kerja itu sendiri. Jadi tergantung kitanya aja ya Bu ya, semangat atau enggaknya untuk bisa mengasah diri ya. Oke, kemudian terakhir nih Ibu Maya terkait dengan kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Banyumas dengan sektor swasta atau bahkan mungkin organisasi masyarakat dan institusi pendidikan dalam upaya mengembangkan dan mengelola tenaga kerja ini kerjasama gimana antara beberapa hal-hal tersebut? Kalau dengan dunia usaha, dunia industri memang kita kerjasamanya terkait dengan penyaluran tenaga kerja dan kita infokan kepada masyarakat, mereka siap istilahnya siap menerima, siap menerima. Dan kita juga ada magang-magang itu juga kerjasama untuk melatih pencaker kita menghadapi dunia kerja. Terus kita juga untuk alumni kita juga sebelum menjadi alumni, jadi siap lulusan, kita juga memberikan pembekalan pada mereka. Bagaimana menghadapi dunia kerja, dunia usaha. Jadi kita dari mulai pembekalan terkait dengan bagaimana sih melamar pekerjaan, bagaimana sih apabila diwawancarai, bagaimana cara membuat CV seperti itu, hingga kita juga membekali nanti kalau sudah bekerja itu seperti apa. Di sana ada perjanjian kerja, di sana ada peraturan perusahaan, di sana ada aturan
aturan-aturan yang harus kalian taati sehingga kalian bisa berkarir di perusahaan itu. Nah, itu sampai dengan ke sekolah-sekolah khususnya di sini mungkin SMK yang memang disiapkan untuk langsung ke dunia kerja dan dunia usaha. Oke, jadi memang pembekalan sudah didapatkan oleh para pencari kerja bahkan sebelum mereka lulus ya Bu ya. Bagaimana bisa untuk menghadapi istilahnya mungkin kayak ancang-ancang ya Bu ya. Agar nggak kaget ya. Oke, dan mungkin terakhir untuk harapannya dari Ibu sendiri terkait dengan mungkin dengan begitu masih banyaknya para pencari kerja di Kabupaten Banyumas sendiri, gimana Ibu? Untuk target dari pemerintah juga apakah ada atau seperti apa? Untuk para pencari kerja silahkan update terus ya di lowongan-lowongan kerja. Sebenarnya kami selalu share lowongan kerja baik di medsos kami, provinsi maupun kementerian. Tinggal masyarakat bagaimana mengupdate. Sekarang ibaratnya dari rumah sambil duduk sambil tiduran kita bisa mengupdate lowongan-lowongan kerja yang ada. Dan silakan untuk menambah skill, memberikan nilai plus untuk peningkatan SDM, yaitu kami kalau pemerintah punya pelatihan-pelatihan yang gratis. Tetapi apabila memang tidak bisa di pemerintah, silakan banyak sekali lembaga pelatihan kerja yang ada di Kabupaten Banyumas di beberapa jurusan, sehingga monggo para pencari kerja silakan kalau yang pengen bekerja, ayo kita update lowongan-lowongan kerja. Kalau yang kepengen berusaha, kita update juga SDM-nya, skillnya agar bisa membuka usaha, berwirausaha. Malah itu bisa menciptakan lapangan usaha, lapangan pekerjaan. Oke, mungkin untuk sosial media dari Dinakerkop UKM sendiri untuk bisa diupdate ada terkait dengan informasi pelatihan atau lowongan di mana nih Ibu? Kami kalau informasi lowongan kerja kami di Dinakerkop UKM BMS Instagram. Kalau pelatihan baik di Dinakerkop UKM BMS dan juga di PLK Banyumas. PLK Banyumas ya, bisa dicari informasi, di follow juga ya Ibu ya, untuk bisa update informasi terbaru. Terus karena kita bisa selalu menginformasikan kepada masyarakat setiap kita akan melaksanakan pelatihan. Oke, terima kasih Ibu Mayuliani waktunya untuk bisa berbagi bersama dengan kita dengan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Dinakerkop UKM Banyumas. Terima kasih juga pemirsa yang sudah turut setia menyaksikan di podcast Tarik Mas, yaitu seputar informasi Banyumas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.